Assalamualaikum Mbak Sari. Waalaikumsalam Pak Nadi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu ya. Baik Pak. Sebab nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran di kelas yang Bu Sari lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Oke Pak, baik Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Pak. Oke, ada beberapa pertanyaan ya Bu Sari yang akan saya sampaikan kepada Bu Sari. Yang pertama tentunya adalah berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Sari capai nantinya? Baik Pak, jadi berdasarkan rancangan pembelajaran saya kemarin itu, nah di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya tuliskan ya Pak ya. Iya, yang pertama adalah, pertama dia mengidentifikasi sifat, zat padat, cair, dan gas. Yang kedua adalah mahir, siswa-siswa mahir dalam menggunakan alat dan bahan untuk mengklasifikasikan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas tersebut. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah siswa tersebut mampu menyimpulkan hasil percobaan tersebut nantinya ke dalam tabel data. Oke. Berarti ada 3 Bu ya, Iya. Tujuan pembelajaran yang Ibu Sari ingin capai nantinya. Lalu bagaimana nih Bu Sari dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Baik Pak, nah untuk area pengembangan mungkin yang akan saya gunakan itu ada 2, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan. Untuk yang pertama, untuk di pengetahuan itu saya ingin nantinya siswa bisa mengklasifikasikan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas tersebut. Nah, terus untuk area keterampilannya saya berharap siswa tersebut mampu menggunakan alat dan bahan yang tepat, jadinya nanti bisa mengklasifikasikan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas tersebut. Baik. Jadi area pengembangannya ada di area pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Betul sekali. Baik Ibu, saya ingin mendengarkan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran. Baik Pak. Nah, jadi untuk strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini berdasarkan kesiapan belajar siswa, yaitu yang pertama untuk strateginya sendiri adalah karena dia kurikulum merdeka, itu berpusat pada siswa. Student center bahasa ininya ya, student center. Nah, terus kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuannya, keterampilan, dan keaktifan siswa-siswa tersebut. Nah, sedangkan untuk model pembelajaran di sini saya menggunakan model PBJL Pak. Project berbasis learning, PJBL ya, PJBL project berbasis learning. Jadi anak-anak akan melaksanakan project di situ. Nah, untuk metodenya di sini saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan juga metode simulasi juga kepada anak-anak. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas berarti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Berdiferensiasi. Hari ini kita pembelajaran itu memang harus berpusat kepada murid Bu ya. Kemudian Ibu juga nanti akan menggunakan model pembelajaran PBJL, dan metode yang digunakan ada diskusi, kemudian ada tanya jawab, kemudian nantinya ada juga simulasi. Langsung anak praktik. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Sari gunakan?
pada saat saya akan melakukan pembelajaran tersebut, saya akan menggunakan tentu dia media pembelajarannya itu pertama menggunakan PowerPoint. PowerPoint yang menggunakan proyektor, Pak. Proyektor. Terus saya akan menggunakan alat-alat nyata untuk anak-anak tersebut melakukan praktek, ya kan, seperti zat padat. Anak-anak itu ada yang membawa beras, ada yang membawa plastisin gitu. Untuk zat cairnya ada yang membawa air, untuk gasnya ada bawa balon. Nah, itu jadi nyata dia. Ini luar biasa kelihatannya persiapannya ini Bu Sari ya. Oh iya. Kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa kira-kira? Kemudian di kelas berapa dan jam berapa? Ya, saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut kira-kira di hari Kamis ya Pak ya. Kamis. Hari Kamis pas pembelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Di jamnya dimulai dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Karena pagi kan anak-anak masih refresh itu untuk melaksanakan keterampilan. Jadi nanti insya Allah nanti Bu Sari insya Allah nanti pada hari Kamis pada pembelajaran IPAS ya, IPAS, pembelajaran IPAS pada jam 8 pagi saya akan datang nih ke kelas Ibu Sari nih. Kelas saya 4B, akan Pak ya. 4B ya, kelas 4B. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu Sari. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan pembelajaran, kita akan mengadakan kembali percakapan terakhir ya Bu ya. Baik Pak. Oke. Sebelum kita akhiri percakapan ini Bu Sari, kira-kira apa nih yang dapat Ibu Sari petik ataupun yang bisa Ibu ambil hasil dari percakapan kita hari ini Bu Sari? Baik Pak, nah yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan gambaran dari model apa yang akan saya terapkan, kemudian metode apa dan media apa yang saya gunakan sehingga saya bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Jadi itu gambaran saya dari hasil kita percakapan hari ini Pak. Baik. Jadi terima kasih ya Bu Sari atas waktu diskusi kita hari ini, bincang-bincang sebelum kita melakukan observasi di kelas. Nantinya setelah proses observasi kita kembali akan bertemu pada diskusi pasca observasi. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Sari atas diskusi kita hari ini. Iya, sama-sama Pak Nandi. Baik, saya mohon izin dulu Bu Sari ya. Iya baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
cair, dan gas. Oke, apakah benda-benda di dalam gambar ini memiliki karakteristik yang sama? Iya. Tahu nggak karakteristik? Karakteristik itu ciri-ciri nak. Silakan kamu duduk bersama teman kelompokmu. Bawa barangnya masing-masing. Nah, sediakan ketua kelompok akan mengedukasi lembar kerja peserta didik. Maksudnya adalah lembar kamu nanti untuk mencatat proyek yang akan kita lakukan ya. Kita nanti akan melakukan 3 kegiatan menguji sifat benda padat, cair, dan gas. Bagiannya ini ketua kelompok. Pegang. Kelompok ini apa namanya nak? Sebutkan saja, tak usah malu. Kelompok apa? Kelompok Sinar Bahagia. Ada Indonesia Bahagia, ada Sinar Bahagia. Oke, ini yang tidak. Sekarang coba ketua kelompok buat nama kelompoknya dulu, tulis. Ketua kelompoknya siapa? Cerah Ceria. Ayo Cerah Ceria. Ini kelompok apa tadi? Sekarang kita menguji benda padat dulu ya. Coba kertas digunting. Nah, kertas ini disebut benda padat tidak? Kenapa disebut benda padat? Karena dia tidak berubah. Terus walaupun dia lembek ini, dia disebut juga benda padat. Kenapa? Karena yang menyusun benda ini ya, dia tidak padat sepadat batu. Mana batu tadi? Mana batu? Nah, ini batu ini juga benda padat. Tapi kenapa kok tak sama? Karena yang menyusunnya itu tidak sama. Kalau batu ini ditulis plastisit tadi ditekan-tekan. Iya, di situ di langkah percobaan. Ya. Plastisit kertasnya digunting-gunting. Gunting bebas saja. Bebas. Gunting bebas. Gunting bebas saja. Gunting ketat. Bebas. Apakah dia masih disebut botol? Apakah dia masih disebut botol plastik? Kalau nggak jadi botol plastik apa dong? Jadi donat. Hasil proyek yang pertama. Perhatikan ibu, hasil proyek yang pertama. Tadi nama bendanya apa tadi yang pertama? Plastisin. Tulis ketua kelompoknya. Plastisitnya tadi diapain? Nah, catat nak. Yang berubah kelompoknya tadi dicatat. Yang keempat ada. Sekarang kita menguji sifat benda cair. Buka halaman kedua LKPD-nya. Mangkoknya, siapa yang mau bantu ibu? Nah, siapa yang mau bantu ibu ambil air? Satu aja yang banyak ya. Terima kasih. Pewarna. Iya, bawa aja pewarna, nanti ibu masuk ke air. Pewarna. Ayo Hasbi, buat alat dan bahannya. Tadi yang pertama mangkok plastik. Nah, ibu masukkan ya. Kira-kira air kalau diberi pewarna ini berubah warna kan? Oke, sekarang ketua kelompok bawa masing-masing mangkok plastiknya satu ke depan. Ketua, kamu bawa pelan-pelan ke tempat kamu. Yang ada buku-bukunya tolong disingkirkan dulu ya. Yang ada buku-bukunya tolong disingkirkan dulu. Nah, air ini mengalir tak?
Coba kamu masukkan air tersebut pelan-pelan ke dalam botol. Awas ya, KPD-nya basah sayang. Ayo pelan-pelan masukkan ke dalam botol. Silakan diikut. Terima kasih kepada kelompok cerah ceria. Kita beri tepuk salut ya untuk kelompok cerah ceria. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. LKP-nya nanti dikumpulkan ke ibu ya. Nanti belum selesai nanti dikumpulkan ke ibu ya. Ini ada tes formatif ya yang harus kamu isi ya. Silakan isi. Isi ada. Tadi menyebutkan ada berapa aja tulis cepat nak. Iya, pada itu. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Coba wujud benda ada berapa? 3. Berapa saja? Oke, sifat benda padat. Tidak berubah. Betul. Terus volume. Iya, volumenya terus benda cair sifatnya mengalir, bentuknya tidak tetap, terus volumenya berubah. Sekarang ibu tanya, bagaimana pembelajaran hari ini nak? Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, kira-kira siapa yang suka
kita sudah rasa. Nah, kita akan bertemu kembali di pembelajaran yaitu perubahan wujud benda. Oke? Sinar bahagia, merah putih, hari bahagia. Mari kita tutup dengan doa. Baik Bu Sari, pada pertanyaan pasca observasi ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sari terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Sari lakukan. Untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Baik Pak Nadi, karena belum terbiasa, pada awalnya saya merasa terganggu, namun alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah Bu ya. Yang penting proses observasinya pembelajaran itu berjalan dengan baik, iya, Bu ya. Kira-kira bisa diceritakan kembali Bu Sari area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik Pak. Kalau tahapan, saya membuat perangkat pembelajaran ya Pak ya. Nah, kemudian untuk area pengembangan seperti yang sudah saya rencanakan sebelumnya, yaitu di area pengetahuan dan area keterampilan. Kalau untuk area pengetahuan, saya itu mengembangkan pengetahuan siswa agar dia bisa mengidentifikasi sifat-sifat benda padat, cair, dan gas tersebut. Untuk area keterampilannya, saya ingin mengembangkan kemahiran siswa dalam menggunakan alat dan bahan sehingga dia bisa mengklasifikasikan benda padat, cair, dan gas tersebut. Baik Bu. Jadi area pengembangannya pada pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum berhasil nih? Kalau menurut saya Pak, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun tentunya pasti ada kekurangan. Oke. Jadi sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangan ya Bu Sari ya. Jadi menurut Ibu Sari ini apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Baik Pak, kendalanya itu sih tidak banyak, cuman namanya pembelajaran pasti kita temukan kendala. Seperti anak dia kurang fokus karena dia kan memegang alat-alat untuk yang dipraktekkan, jadi sebagian anak itu ada yang fokusnya ke alat yang dia pegang. Nah, daripada dia fokus ke instruksi guru gitu. Itu ada Pak. Jadi kendalanya itu anak kurang fokus. Nah betul, karena dia ada memegang alat-alat tersebut. Jadi menurut Bu Sari, mengapa hal itu bisa terjadi? Maksudnya kenapa anak itu tidak fokus, Bu Sari? Kalau menurut saya Pak, itu karena dia jaraknya terlalu dekat dengan sesama kelompok lain. Oh gitu. Jadi mereka ada waktu untuk ngobrol gitu. Jaraknya mungkin terlalu dekat, mungkin karena area lokasinya itu sendiri gitu, kurang luas. Kalau mungkin di luaran masih lebih mungkin gitu ya. Kalau dalam kelas kan kurang luas dengan jumlah anak yang banyak, jadi dia punya kesempatan untuk ngobrol gitu. Jadi gitu, tidak fokus, juga tidak fokus. Jadi tempat duduknya jaraknya tidak terlalu jauh Bu Sari ya. Jadi Bu Sari ini udah nyampaikan nih kendala yang ada di lapangan. Jadi kira-kira nih tindak lanjut atas kendala yang Ibu Sari jumpai pada proses pembelajaran tadi dilakukan apa nih kira-kira? Baik Pak, yang pertama nanti saya akan berusaha untuk melakukan praktek di outdoor. Outdoor. Kita cari tempat yang lebih luas, mungkin bisa di halaman ke sekolah atau apa. Yang kedua, nanti
akan saya berlakukan sistem tutor sebaya. Tutor sebaya. Jadi anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih di atas kawan-kawannya nanti akan membimbing intensif kawan-kawannya gitu jadinya. Biar jadi bagus kelompoknya diskusinya. Ini kelihatannya sangat bagus nih untuk mencari solusi dari kendala yang Bu Sari hadapi. Jadi yang saya catat ini ada pembelajaran outdoor Bu ya. Iya, kelihatannya ini sangat menyenangkan nih buat anak-anak. Kemudian nanti kita juga memberdayakan anak-anak yang sudah memiliki kemampuan yang tinggi untuk teman sebaya ya. Betul, Pak. Baik. Jadi itu rencana ke depan ya Bu Sari ya. Pada saat nanti proses pembelajaran Ibu akan menyesuaikan dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Iya, Pak. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan menjadikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dengan dibandingkan dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya, saya tunggu ceritanya Bu Sari atas proses pembelajaran yang sudah proses pembelajaran yang ingin Ibu Sari akan realisasikan. Jadi saya mau nanya juga nih Bu Sari, kira-kira nih kapan nih akan dilakukan rancangan ataupun agenda perubahan yang Ibu Sari sampaikan tadi? Saya mengambil waktu seminggu sampai 2 minggu ke depan. Sampai 1 minggu Estimasinya 1 sampai 2 minggu ke depan. Jadi langsung dieksekusi. Iya, betul, kelihatannya Pak. ya. Betul, Baik. Ini memang saya sudah tak sabar nih untuk mendengar hasil dari pembelajaran Bu Sari ini outdoor, kemudian ada tutor teman sebaya. Jadi memang akan dilakukan secepat mungkin Bu Sari ya. Baik, Pak. Jadi Bu Sari, doakan mudah-mudahan apa yang Ibu Sari rencanakan bisa terrealisasi dengan baik. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan anak didik yang luar biasa, yang pintar, cerdas, tentunya dari rancangan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu sendiri dan termasuk Ibu Sari tadi sudah merencanakan. Terima kasih Bu Sari ya. Pak, sama-sama, sampai Pak jumpa Nadiem. di lain waktu. Saya juga tidak sabar menunggu hasil dari agenda perubahan pembelajaran Ibu Sari lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.